Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan sama-sama perkembangan generasi-generasi yang sekarang ini, itu tidak jauh berbeda dengan generasi masa dulu. Ketika sekarang kita pertimbangkan juga bagaimana moralitas generasi zaman sekarang, tentu mungkin tidak jauh-jauh dengan generasi yang masa dulu. Apa yang ingin saya sampaikan ini mendasar sekali karena anak-anak kita sekarang sudah suka dengan sesuatu yang sifatnya halusinasi. Tidak ada sesuatu yang sifatnya kerja bakti. Maksud saya adalah mereka lebih suka menyendiri daripada berkelompok. Mereka lebih suka tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, tetapi melakukan sesuatu secara sendiri. Ini berkait dengan bagaimana perkembangan pada saat sekarang. Kalau kita perhatikan gadget atau HP dari anak-anak kita ini, tidak sedikit di antara mereka yang menyukai game online. Atau bahkan ada yang menjadi gamers. Situasi ini sebenarnya sangat mencemaskan. Mengapa? Karena pertimbangannya game online itu akan bisa mempengaruhi sifat, perwataan, atau karakter. Bagaimana tidak? Apabila mereka berinteraksi dengan orang-orang yang suka menggunakan game online, tentu prinsipnya adalah mereka akan menjadi orang yang egois, ingin mengalahkan satu dengan yang lain. Lah repotnya lagi, kalau game online itu diimbangi dengan serapah. Bahasa Jawanya misuh. Atau ungkapan-ungkapan kotor yang tidak layak untuk disampaikan karena kekecewaan. Kan tidak mungkin, jarang sekali mungkin kita dengar bahwa ketika anak kecewa kemudian mengatakan subhanallah, gimana kok kalah ini? Astagfirullah, bagaimana? Ya tidak mungkin. Jarang-jarang terjadi seperti itu. Biasanya ungkapan-ungkapan kotor atau sesuatu yang tidak layak untuk didengarkan. Dan kita sangat miris. Sehingga dalam hal ini yang lebih mendalam lagi adalah bahwa pengaruh game online ini akan mempengaruhi jiwa atau karakter kepribadian secara lebih besar. Yang lebih dahsyat adalah mereka tidak menggunakan nurani untuk melakukan sesuatu, hanya menggunakan rasio secara dirinya. Bahasa saya menggunakan SDM. Selamatkan diri masing-masing. Orang dibiarkan cilaka, dibiarkan sengsara, tidak masalah, tetapi yang penting kita atau yang bersangkutan mengalami kesenangan-kesenangan. Walaupun kesenangan itu bersifat sementara. Karena ini adalah negara hukum. Loh, bagaimana dengan keterkaitan dengan game online tadi? Sangat berpengaruh. Dengan game online, anak akan mempertaruhkan sesuatu. Bahkan anak SD, SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa bisa rugi sampai belasan juta karena hal itu. Karena game online, karena judi online. Dan orang tuanya yang bangga karena gaptek, yang bangga karena tidak bisa bermedsos, itu merasa waduh kalau saya nggak bisa. Dan senang ketika bisa menukari atau mengganti-ganti rugi dengan hal-hal yang sifatnya
hartawi atau bendawi atau sesuatu yang sifatnya materi, kebendaan. Ini menjadi catatan yang harus kita benahi sama-sama. Anak-anak yang suka game online, itu kita akan ujikan atau kita akan cobakan. Benarkah ini terkait dengan gejala jiwa atau orang dengan gangguan jiwa? Kita bayangkan sehari-hari dia hanya, mungkin saya singgung mohon maaf, Mobile Legends atau game-game yang lain lah. Yang bisa, anak bisa berjam-jam, berpuluh-puluh jam memegang HP atau di depan komputer tanpa mereka mengisi otaknya dengan pembelajaran. Mereka hanya bermain, hanya memainkan sesuatu dan berinteraksi dengan sesuatu yang tidak manfaat. Dan intinya adalah esensinya saling menghancurkan satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi perhatian kita sama-sama. Mengapa ini dibahas? Kalau kita biarkan anak-anak kita teradiktif dengan hal-hal yang sifatnya medsos seperti ini, maka bisa dibayangkan moralitas bangsa akan mengalami penurunan. Dekadensi moral akan terjadi dengan cepat. Misal yang pernah terjadi atau yang baru-baru ini terjadi, mahasiswa memutilasi temannya di Yogyakarta. Mungkin saya tidak sebutkan institusinya, tetapi insya Allah semua sudah paham. Mengapa terjadi mutilasi? Ya karena mereka ada kecemasan yang berlebihan. Mereka ada rasa jumawa, mereka mengatakan bahwa dengan adanya perlakuan-perlakuan yang tidak biasa yang dilakukan, maka akan menjadikan sesuatu tidak terdeteksi. Itu pemikiran dia. Itu pemikiran mereka. Padahal sekarang ini, iptek sudah sangat canggih. Sehingga jalan apapun bisa dikondisikan. Maka pengungkapan, pembelajaran, khususnya pembelajaran agama dengan ramah, bersahabat, sederhana, dan rasional akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka. Kalau kebetulan anak-anak yang suka dengan hal-hal di medsos tadi, sesuatu yang sifatnya negatif tadi, ketemu orang-orang yang radikal, maka dia akan dicuci otaknya sehingga akan dibentuklah sebuah generasi yang keras, generasi yang diktator, dan generasi yang anti kompromi. Terhadap apa? Terhadap apa yang didoktrinkan oleh orang-orang itu. Melawan orang tua misalnya. Atau bahasa sederhananya, sopan santun, sungkeman. Oh, sungkeman itu di dalam Islam tidak ada. Kanjeng Nabi tidak pernah sungkem. Loh, Kanjeng Nabi mau sungkem dengan siapa? Wah, Kanjeng Nabi tidak pernah halal bihalal dan sebagainya dan sebagainya. Ini bisa terjadi pembodohan. Padahal yang namanya kebaikan itu harus dilakukan sesuai dengan iradah, sesuai dengan kebiasaan dan kondisi daerah masing-masing. Kanjeng Nabi juga ngendika, antum a'malu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya engkau lebih tahu akan urusan duniamu. Itu setidaknya pembahasan atau terjemahan secara bebasnya. Yang paling penting adalah mari kita upayakan membentuk karakter-karakter secara masif. Bagaimana pendampingannya? Kalau anak sekarang dinasihati untuk datang di majelis taklim, datang di pengajian, mungkin mereka akan datang. Tetapi juga bawa HP. Lalu kalau kiainya menjelaskan, mereka sambil menggunakan HP. Dan sibuk memainkan HP, bukan mendengarkan pengajian. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana
seorang kiai, saya sangat mendukung sekali kiai yang berkondisi di media sosial. Orang-orang alim yang mampu menggerakkan massa melalui medsos. Luar biasa. Dan ini harus kita kondisikan sama-sama. Supaya anak-anak kita mampu juga menggerakkan dirinya untuk menjalani sesuatu yang lebih positif daripada yang biasanya. Karena miris memang kalau kita perhatikan sama-sama bagaimana generasi-generasi yang tidak berkarakter memimpin sebuah kondisi, memimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah institusi, itu akan sangat berbahaya. Korupsi misalnya. Wong untuk bantuan gempa saja, search and rescue, itu bisa dikorupsi. Bahkan yang mengkorupsi adalah orang-orang yang mempunyai pangkat yang besar, pangkat yang tinggi. Itu membuktikan bahwa moralitas di negeri ini sudah mulai harus dibenahi sama-sama. Dari mana? Ya dari kita. Bukan mengkritisi, tapi berusaha mencetak generasi yang lebih positif. Jangan mengolok-olok, jangan membuat gaduh suasana, tetapi bagaimana menciptakan generasi yang positif yang nantinya kita siapkan untuk memimpin bangsa ini. Kalau anak-anak kita sudah menjadi generasi yang bertanggung jawab, menjadi generasi yang religius, menjadi generasi yang bermoral, maka tentu negeri ini akan bisa dibenahi dengan baik. Karena apa? Kalau kita biarkan sama-sama, kita tidak tahu mana yang polisi, mana yang korupsi, mana yang copet, mana yang kepepet. Sampai ada berita bahwa BTS dicopet maling. Lu dicopet sampai 8 triliun, luar biasa. Dan gejolak-gejolak ini tidak ada reaksi dari bidang-bidang terkait. Untuk saat ini setidaknya. Padahal kita mempunyai 575 personal yang mempunyai kewajiban. Tetapi apapun itu kembali kepada permasalahan. Mari kita kondisikan anak-anak atau generasi Z ini menjadi generasi yang mampu mengubah kondisi yang carut-marut. Tidak memperbesar korupsi, tapi juga bisa memperbesar sebuah keramahan dan mampu menanggulangi kemungkaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika anak kita sudah senang dengan sesuatu yang baik, sudah senang dengan sesuatu yang benar, sudah senang dengan sesuatu yang membanggakan, membangun, mengisi kemerdekaan dengan belajar, dengan beribadah, dengan cara bisa membantu orang lain, meskipun hanya yang paling kecil yang mereka bisa lakukan, ini sudah membanggakan. Jangan muluk-muluk untuk membebani anak dengan cara-cara yang berat. Yang barangkali kita sendiri susah untuk menjalankannya. Tetapi diberikan rasa aman, diberikan bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dengan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan tataran-tataran ideologi, tataran-tataran religius yang bertanggung jawab, itu yang harus ditunjukkan. Maka setidaknya orang tua zaman sekarang adalah lebih seringlah untuk memberikan contoh, bukan memberikan nasihat. Karena sering saya kemukakan bahwa 1000 nasihat itu akan mubazir, tetapi satu contoh akan lebih efektif. Satu contoh itu lebih bagus daripada 1000 nasihat. Manfaatnya apa? Agar kita mampu mengembangkan bakat secara positif. Punya HP? Boleh. Punya iPhone? Boleh. Punya situasi yang kaitannya dengan media sosial, punya Facebook, punya Instagram, punya apa saja silakan.
tetapi gunakan dengan cara-cara yang positif. Jadikanlah media itu sebagai media untuk sarana berkomunikasi secara positif, kreatif, dan inovatif. Jangan jadikan media itu sebagai sesuatu yang merugikan mereka. Rugi tidaknya mereka, ya tentu kita yang mengetahui karena kita lebih senior usianya daripada mereka. Anak kita tentu harus menjadi generasi yang memberikan sesuatu, bukan generasi yang suka menerima sesuatu. Sehingga ketika upaya ini terbentuk, ikhtiar ini bisa terrealisasi, maka percayalah bahwa negara ini tentu akan menjadi negara yang mendapatkan keberkahan atas zuriyah-zuriyah kita. Dari keturunan-keturunan kita. Tetapi apabila kita, kalau ada kemungkaran dibiarkan, ada kejahatan dibiarkan, maka dan menyelesaikan sesuatu bukan pada ahlinya, maka tentu tunggu kehancurannya. Karena apa? Karena kalau kita menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, itu mereka juga tidak ahli sehingga akan ngawur dalam menyelesaikannya. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita upayakan untuk selalu memberikan contoh yang positif terhadap anak kita. Mari kita ajarkan agama dengan cara yang sederhana. Dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai yang sesuatu yang sederhana, dimulai dari sesuatu yang ringan tetapi membekas dalam hatinya. Mungkin kita ajak anak kita untuk datang di majelis taklim yang kiainya ramah, yang kiainya tidak takfiri, yang kiainya tidak radikalisme, yang kiainya tidak intoleransi, atau hal-hal lain yang membawa dampak yang positif. Sehingga ketika kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu, maka pastikan insya Allah generasi sesudah kita akan bisa mencontoh kita. Saya pernah mendengar peribahasa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Semoga dalam hal ini anak kita akan bisa memberikan situasi yang lebih unggul daripada kita dan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kelompok umurnya, kepada generasi yang sama dengan dia, dan memberikan kebaikan-kebaikan pada generasi yang sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, mari kita doakan atau mari kita berdoa bersama-sama. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami permasalahan yang berat, mungkin sedang bekerja di luar negeri, mungkin sedang sakit, atau terhimpit sesuatu hutang piutang yang belum selesai. Ada ma'isyah yang belum terselesaikan, kekurangan cara apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dan Allah memberikan solusi yang tepat kepada kita, sehingga kehidupan kita akan lebih baik dari waktu ke waktu. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menyebarkan, membagi di medsos masing-masing. Semoga amal baik semuanya dari panjenengan ini senantiasa memberikan sesuatu wacana baru terhadap teman-teman kita, sahabat-sahabat panjenengan semua, sehingga terbuka visinya untuk selalu berbuat baik. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.